Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pasar tengah malam itu sunyi. Tak ada pedagang, tak ada pelanggan. Tapi bau hangus sudah tercium dari jarak puluhan meter. Aku masih ingat suara itu, ledakan lembut dari dalam toko, seperti dada seseorang yang pecah dari dalam. Orang-orang berlarian keluar rumah, memanggil-manggil, tapi toko Surya Mas sudah dilalap api. Aneh sekali. Api hanya menjilat satu tempat. Toko di kiri dan kanan tidak terbakar sedikit pun. Atap toko emas itu runtuh perlahan, seperti terhisap sesuatu dari langit. Tidak ada suara jeritan, tidak ada ledakan keras, tidak ada tangis. Aku berdiri di seberang jalan, mematung. Mungkin satu-satunya yang tidak berteriak malam itu. Karena aku tahu apa yang terbakar malam itu bukan sekadar toko. Itu adalah tempat yang dibangun dari darah, bukan uang. Dan malam itu mungkin orang-orang yang dikorbankan menuntut kembali. Yang lebih membuatku merinding, keesokan paginya, saat petugas pasar membersihkan puing, hanya satu benda yang ditemukan utuh. Sebuah foto lusam, wajah seorang pria yang dulu kupanggil bos, berdiri di antara dua orang tua yang menatap kosong ke kamera. Di balik foto itu, ada tulisan yang tak mungkin kulupa. Maaf, ayah dan ibu, tapi aku tak bisa miskin seumur hidup. Itu sebabnya aku ingin menceritakan ini. Aku ingin kalian tahu siapa Pak Surya sebenarnya. Dan bagaimana emas-emas di toko itu tidak pernah benar-benar dibeli dengan uang. Namaku Rina. Usia 29 tahun. 3 tahun lalu, aku bekerja di sebuah toko emas bernama Surya Mas. Toko yang dulu dianggap paling sukses dan paling beruntung di pasar kota kecil kami. Kini, yang tersisa dari toko itu hanya puing hangus, arang, dan dinding yang menghitam seperti dilukis oleh kematian sendiri. Banyak yang bilang kebakaran itu karena korsleting. Banyak juga yang bisik-bisik, katanya karena ulah iri pesaing. Tapi aku tahu, bukan listrik, bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih tua dari waktu dan lebih haus dari iblis. Aku bekerja di toko itu selama hampir 2 tahun. Awalnya semua terasa biasa saja. Toko Surya Mas punya reputasi besar. Bahkan saat toko-toko lain satu persatu bangkrut atau tutup lebih awal, Surya Mas justru semakin ramai. Harga emasnya lebih murah, tapi tetap asli dan berkualitas. Kadang pembeli bisa datang jam 7 pagi dan tetap dilayani. Kami hanya libur saat lebaran, itu pun setengah hari. Pak Surya, pemilik toko itu, tidak pernah tersenyum, tidak pernah marah, tidak pernah cerita. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, mengawasi kami dengan mata yang seperti tak pernah tidur. Di dalam toko itu ada rasa dingin yang aneh. Dingin bukan karena AC, tapi semacam hawa yang membuat tengkukmu berat, punggungmu seperti dibebani bayangan orang yang tidak terlihat. Dan semakin lama aku bekerja di sana, semakin aku sadar bahwa dingin itu bukan cuma suasana. Dingin itu datang dari dalam lantai, dari balik dinding, dari mata Pak Surya sendiri. Kau tahu, dulu aku tidak percaya yang begituan. Pesugihan,
tumbal, santet, semua itu bagiku hanya cerita kampung yang dibesar-besarkan. Tapi setelah apa yang kulihat, apa yang kudengar, dan apa yang kusembunyikan sampai hari ini, aku bersumpah, emas di toko Surya Mas tidak pernah dibeli dengan uang. Dan sekarang, setelah toko itu terbakar habis dalam semalam tanpa menjilat, satu kios pun di sebelahnya, aku merasa sudah waktunya aku bicara. Mungkin akan ada yang bilang aku mengada-ada, tapi aku tidak butuh dipercaya. Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran, sebelum kebenaran itu ikut terkubur dalam api, seperti toko tempat aku pernah bekerja. Kau tahu kenapa orang-orang pasar selalu menyebut Surya Mas dengan nada berbisik? Karena di antara kios sempit, atap bocor, dan bau amis ikan yang menyengat di pasar tradisional itu, Surya Mas berdiri seperti kerajaan. Luasnya 2 kali lipat dari toko emas lain. Cat temboknya tak pernah pudar, lampunya terang, bahkan saat pasar mati listrik. Dan yang paling aneh, tidak pernah tutup. Hari biasa, hari Minggu, hujan deras, bahkan saat bencana banjir tahun lalu, toko itu tetap buka. Satu-satunya toko yang tetap menyala saat pasar gelap. Gulita. Aku pernah datang subuh-subuh karena lupa absen, dan kudapati lampu dalamnya sudah hidup. Pak Surya sudah duduk di kursinya, menatap kosong ke lemari pajangan, seperti tidak pernah pulang. Dan pembeli selalu ada. Entah dari mana datangnya, tapi tak pernah benar-benar sepi. Ada ibu-ibu dari luar kota, ada pasangan muda, ada juga orang kaya bermobil gelap yang datang, diam-diam dan langsung memborong. Orang-orang mulai bertanya, tentu saja, kenapa toko lain mulai tutup satu persatu, tapi Surya Mas seperti tidak terpengaruh? Kenapa harga emas di sana bisa lebih murah, tapi kualitasnya tetap tinggi? Apa rahasianya? Kami para karyawan tidak tahu pasti. Kami hanya diberi satu aturan, tidak tertulis. Jangan tanya, jangan heran, jangan mencoba mengerti, dan semua itu kami patuhi. Sampai suatu hari, aku mulai bertanya sendiri, diam-diam di dalam hati, saat menyadari satu hal. Kenapa dari semua toko emas di pasar ini, hanya toko kami yang tidak punya sejarah? Tidak ada yang tahu kapan didirikan. Tidak ada yang tahu siapa dulu pemilik awalnya. Tidak pernah ada foto lama tergantung di dinding. Semua seperti muncul begitu saja, lengkap, siap jalan, dan langsung menguasai pasar. Beberapa pedagang di sebelah pernah bergurau. Toko itu bukan dibuka, tapi dipanggil. Dulu aku hanya tertawa. Sekarang aku menyesal pernah tertawa. Karena kalimat itu ternyata bukan sekadar candaan. Pak Surya, nama yang sederhana, tapi setiap orang yang pernah bekerja di toko Surya Mas tahu, tidak ada yang sederhana tentang pria itu. Dia pria paruh baya, mungkin usianya sekitar 50, tapi keriput di wajahnya seperti milik seseorang yang hidup 2 kali lebih lama. Rambutnya hitam legam, tidak pernah beruban, meski usianya pasti sudah lewat dari waktu yang seharusnya. Wajahnya datar, tidak pernah terlihat sedih, tidak juga bahagia, dan matanya selalu merah, bukan merah karena lelah, bukan merah karena sakit, tapi seperti mata orang yang sudah terlalu sering menangis, terlalu lama melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ia jarang bicara. Kalaupun berbicara, suaranya pelan dan berat, seperti suara seseorang yang sedang berbicara dari dalam sumur. Ia hanya memberikan instruksi pendek, buka lemari, ambil surat, tutup jam 5, jangan tanya. Itu saja, tidak ada basa-basi,
tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah tertawa. Bahkan saat hari raya, ketika semua orang membawa kue dan bersalaman, Pak Surya hanya berdiri diam di depan lemari emas, lalu mengangguk pelan, 1 kali, cukup. Ia tidak pernah keluar dari toko. Setidaknya selama aku bekerja di sana, aku tidak pernah melihat Pak Surya pergi keluar pasar, ke warung, ke musala, apalagi ke rumah. Bahkan kami tidak tahu dia tinggal di mana. Semua orang hanya tahu, pagi-pagi buta, dia sudah ada. Dan malam hari, dia masih duduk di kursinya. Satu hal yang tidak bisa kulupakan, dia tidak pernah berkeringat. Padahal toko itu panas, kipas hanya 1 dan kadang listrik padam. Kami semua kepanasan. Tapi Pak Surya tetap duduk diam, dengan kulit wajah kering dan matanya yang menyala seperti bara yang belum padam. Suatu hari aku pernah berani bertanya, setengah bercanda, "Pak Surya nggak capek ya duduk terus tiap hari?" Dia menoleh pelan, menatapku, dan berkata datar, "Capek hanya dirasakan oleh orang yang masih punya beban. Saya tidak." Dan entah kenapa, aku merasa kalimat itu bukan pernyataan, tapi semacam peringatan. Sejak hari itu, aku berhenti bertanya, karena semakin lama kau memperhatikan Pak Surya, semakin kau merasa bahwa orang itu bukan manusia biasa. Kalau kau perhatikan, toko emas Surya Mas seperti tak pernah kekurangan karyawan. Wajah-wajah baru selalu muncul tiap beberapa bulan, tapi yang lama. Entah kemana. Dulu aku pikir wajar, mungkin karena capek. Kerja di toko emas bukan main, apalagi di tempat seperti itu. Tapi makin lama aku bekerja di sana, aku mulai sadar sesuatu yang tidak wajar. Tak satupun karyawan yang bertahan lebih dari 2 tahun. Ada yang keluar tiba-tiba, ada yang mendadak tak datang tanpa kabar, ada juga yang diam-diam mengundurkan diri tanpa bicara sepatah kata pun. Semua keluar dengan alasan yang sama, nggak nyaman kerja di sana. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang membuat tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang menekan, tapi tak bisa dijelaskan. Seperti sedang duduk di kursi dengan tali tak terlihat yang perlahan melilit leher. Aku sendiri bertahan, paling lama di antara teman-teman angkatanku, hampir 2 tahun. Tapi di bulan ke-22, aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Setiap malam aku terbangun jam 3 pagi, berkeringat, dengan suara logam berdenting di telinga, seperti palu menempa emas. Kadang aku melihat bayangan 2 sosok tua berdiri di sudut kamarku, hanya diam memandangku dengan mata kosong. Suara mereka tidak pernah terdengar, tapi bibir mereka bergerak terus-menerus, seperti mengutuk atau menangis. Di toko, tanganku gemetar saat menyentuh kalung emas tertentu. Bukan karena berat, tapi karena dingin luar biasa yang seolah berasal dari dalamnya. Seperti ada sesuatu di dalam perhiasan itu yang hidup. Lalu suatu hari, saat menghitung stok di malam hari bersama 2 rekan kerja, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dalam lemari besi paling pojok, yang hanya Pak Surya yang boleh buka, terdapat sebuah kain putih berlumuran darah kering, dilipat rapi di atas bingkai foto tua yang dibungkus daun sirih. Aku hanya melihatnya sedetik, sebelum Pak Surya tiba-tiba muncul dan menutup lemari itu dengan suara logam yang keras. Ia menatap kami satu persatu, lalu hanya berkata pelan, "Jangan pernah membuka yang tidak harus dibuka." Malam itu aku tidak bisa tidur. Dan keesokan harinya, aku menulis surat pengunduran diri. Bukan karena aku takut, tapi karena aku sadar, aku hampir menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali.
Setelah hampir 2 tahun bekerja di toko Surya Mas, ada satu hal yang makin menggangguku. Pak Surya tampak seperti pria yang tidak berasal dari mana-mana. Tidak pernah ada yang datang menemuinya. Tidak ada istri, anak, atau sanak saudara yang mampir sekadar mengantar makanan atau mengobrol di sela jam kerja. Bahkan kurir yang biasa mengantar pesanan pun selalu meninggalkan barang di depan toko tanpa menyapa. Seolah semua tahu, di tempat itu tidak ada yang perlu ditanya. Beberapa karyawan pernah berspekulasi. Ada yang bilang dia duda, ada yang bilang dia yatim piatu sejak kecil. Ada juga yang berani menyebut dengan suara pelan dan wajah ngeri, Pak Surya itu mungkin bukan manusia sepenuhnya. Tentu saja aku tak percaya saat itu. Tapi rasa ingin tahuku terlalu besar. Sampai akhirnya, suatu sore yang sepi, aku memberanikan diri bertanya langsung. Saat itu toko sedang kosong. Hujan deras. Pak Surya berdiri mengelap kaca lemari emas seperti biasa, padahal tak ada kotoran di sana. Aku mendekat, lalu bertanya hati-hati, "Pak, maaf kalau lancang, tapi Bapak punya keluarga kan?" Tangannya berhenti, gerakannya membeku, tapi ia tidak menoleh. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya, sangat pelan. Sudah lama mereka pergi. Nada suaranya kosong. Bukan sedih, bukan marah, tapi seperti seseorang yang tidak lagi mengerti perasaan. Aku diam, tidak berani bertanya lagi. Tapi setelah itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Di ruang kecil dekat ruang istirahat, tersembunyi di balik rak-rak kardus kosong, ada satu papan bingkai tua tergantung miring. Aku mengendap melihatnya. Foto hitam putih. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di antara seorang pria dan wanita. Wajah mereka tegang, seperti dipaksa tersenyum. Dan anak laki-laki itu adalah Pak Surya. Di belakang foto itu ada tulisan tangan yang samar. Kita akan kembali bersama, entah kapan, entah bagaimana. Sejak hari itu, aku mulai merasakan bahwa emas-emas di toko ini adalah ganti dari sesuatu yang dulu pernah ia miliki, dan ia tak pernah bisa mendapatkannya kembali, sekalipun sudah membayar dengan harga yang tak masuk akal. Bagi manusia manapun, satu hal yang tidak pernah kupahami selama bekerja di Surya Mas adalah bagaimana uang di toko itu seperti tidak pernah habis. Kami menjual emas dengan harga lebih murah dari toko lain. Bahkan kadang selisihnya bisa ratusan ribu. Tapi setiap hari, stok selalu penuh. Dan yang lebih gila, pembayaran dari pembeli, baik tunai maupun transfer, tidak pernah dicatat. Ya, kami memang mencatat transaksi untuk kebutuhan laporan. Tapi tidak pernah ada pengecekan ulang, tidak ada audit, tidak ada pemantauan rekening. Dan lebih gilanya lagi, uang tunai selalu tersedia dalam jumlah besar, disimpan seenaknya di laci bawah meja, di dalam kardus, bahkan pernah kulihat menggunung di dalam tas belanja plastik biasa. Pernah, suatu malam, saat bersih-bersih menjelang tutup toko, aku tak sengaja menyenggol tas hitam di sudut meja. Tas itu terbuka sedikit, dan aku melihat tumpukan uang 100 ribuan. Masih rapat seperti baru dari bank. Banyak sekali. Mungkin ratusan juta. Dan tidak ada yang menggembok atau menyimpannya di brankas anehnya. Tak ada yang pernah mencurinya. Padahal, toko itu tidak punya kamera pengawas. Tidak ada satpam, tidak pernah ada audit keuangan dari luar. Tapi uang itu tetap aman, seolah-olah ada sesuatu yang menjaga.
Pernah aku iseng bertanya pada salah satu rekan kerja lama, Mas Darto, pria berumur 40-an yang hanya bertahan 6 bulan di sana. Mas, nggak takut uang sebanyak itu ditilep orang? Dia hanya menatapku lama, lalu menjawab dengan pelan, Rin, uang di tempat ini bukan uang biasa. Kalau sampai kamu ambil, mungkin bukan polisi yang datang mencarimu, tapi sesuatu yang lain. Aku tertawa waktu itu, tapi Mas Darto tidak. Dan 2 minggu kemudian Mas Darto keluar tanpa pamit. Nomornya tak aktif, rumah kontrakannya kosong. Tak ada yang tahu kemana, ia pergi. Setelah kejadian itu, aku berhenti menyentuh uang di luar tugas. Bahkan saat ada selisih, aku lebih memilih menutupinya pakai uangku sendiri daripada harus menjelaskan ke Pak Surya. Karena uang di toko itu tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita. Satu hal yang tak pernah aku duga, akhirnya aku temukan sendiri saat membersihkan laci meja kerja yang jarang dibuka. Di dalam sebuah amplop tua yang berdebu, tersembunyi sebuah foto hitam putih, gambar Pak Surya bersama seorang wanita dan seorang pria tua. Mereka berdiri dengan wajah serius, tatapan yang sulit dijelaskan. Seperti keluarga yang terikat dalam kesedihan yang dalam. Foto itu bukan sekadar foto biasa. Di bagian belakangnya tertulis dengan tinta yang sudah pudar, Ayah dan Ibu, pengorbanan terakhir. Saat aku membaca kalimat itu, jantungku berdegup kencang. Aku bertanya-tanya, pengorbanan apa yang dimaksud? Siapa ayah dan ibu itu? Dan apa hubungan mereka dengan Pak Surya? Aku mencoba bertanya pada Pak Surya, tapi dia hanya diam, matanya semakin merah dan kosong. Hari itu, setelah aku menaruh foto itu kembali ke dalam laci, suasana di toko berubah. Lampu kedip-kedip, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada bisikan samar yang terdengar di telingaku. Sejak saat itu aku merasa seperti diawasi. Setiap kali aku melirik ke arah lemari tempat foto itu disimpan, aku seperti melihat bayangan samar seseorang berdiri di sudut ruangan. Aku tahu, rahasia di balik foto itu sangat dalam dan tidak boleh diungkap sembarangan. Namun, aku tidak bisa berhenti mencari tahu, karena aku mulai menyadari bahwa emas yang kami jual di toko itu, uang yang kami terima, dan kegelapan yang menyelimuti Pak Surya, semuanya berkaitan dengan pengorbanan yang mengerikan dari orang tua Pak Surya sendiri. Di belakang toko Surya Mas, ada sebuah gudang kecil yang selalu terkunci rapat. Ukuran ruangannya sempit, hampir seperti bilik, dengan pintu kayu tua yang penuh goresan dan cat yang mulai mengelupas. Kami, para karyawan, sudah sejak lama tahu bahwa gudang itu bukan untuk kami. Tidak ada yang pernah diperbolehkan masuk, bahkan untuk sekadar membersihkan. Pak Surya adalah satu-satunya yang punya kunci. Satu malam, rasa penasaran dan ketakutanku semakin menjadi-jadi. Saat toko sudah sepi dan aku masih membereskan meja kasir, aku melihat pintu gudang sedikit tertutup, tapi kuncinya tergantung di dinding dekat situ. Entah bagaimana posisinya berubah. Dengan hati-hati, aku mengambil kunci itu. Degup jantungku makin kencang. Aku putar perlahan, dan pintu itu terbuka sedikit. Dari celah pintu, aku mengintip ke dalam. Gelap. Hanya terlihat bayangan kusam dan aroma anyir yang menusuk hidung. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Aku menoleh. Pak Surya berdiri di sana, matanya merah menyala dalam kegelapan. Tatapannya menusuk sampai ke tulang. Dia berbicara pelan, tapi suaranya penuh ancaman. Jangan pernah ulangi itu, Rina.
Aku menelan ludah dan dengan cepat menutup pintu itu. Kunci segera aku gantungkan kembali seperti semula. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan apa yang tersembunyi di dalam gudang itu membuatku merinding. Aku yakin, di balik pintu kayu itu, tersimpan sesuatu yang tak boleh diketahui manusia biasa. Sejak kejadian itu, aku semakin yakin, toko emas Surya Mas bukan hanya soal emas dan uang. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang dijaga dengan sangat ketat oleh Pak Surya. Ada satu hal yang selalu aku ingat selama bekerja di toko Surya Mas. Kadang-kadang suasana di toko tiba-tiba berubah drastis tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Saat siang hari, pasar penuh dengan suara dan panas terik matahari yang menyengat. Namun, di toko itu, terkadang udara mendadak menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku dan rekan-rekanku sering saling bertatapan bingung, merasa seperti ada kehadiran yang tidak kasat mata ikut menonton kami. Yang paling aneh adalah, saat udara tiba-tiba dingin itu terjadi, Pak Surya akan menghilang dari tempatnya duduk di depan lemari emas. Dia selalu menuju ke gudang kecil itu. Langkahnya cepat dan teratur, tapi wajahnya berubah, pucat dan terlihat sangat lelah, seperti orang yang sedang menanggung beban berat yang tak bisa diungkapkan. Setelah beberapa menit, dia akan muncul lagi, tapi wajahnya lebih suram dari sebelumnya. Matanya yang merah terlihat semakin menonjol dan kosong. Kami tidak pernah berani bertanya, tapi kami tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam gudang itu. Sesuatu yang mungkin membuat Pak Surya harus menghadapi sesuatu yang mengerikan, sendirian. Udara dingin itu, yang tiba-tiba mengisi ruangan kecil toko emas di tengah hari terik, seolah membawa pesan bahwa kegelapan bukan hanya di luar sana, tapi juga ada di dalam. Dan aku mulai sadar, semakin lama aku bekerja di sana, aku semakin dekat dengan rahasia yang seharusnya tidak pernah aku ketahui. Satu hal yang membuatku semakin gelisah adalah emas-emas baru yang selalu muncul setiap minggu di toko Surya Mas. Bentuknya tidak seperti emas biasa yang dijual di toko lain. Kadang berbentuk kalung atau gelang, tapi seringkali bentuknya aneh dan unik, seperti ukiran yang rumit dan tak pernah kulihat sebelumnya. Berkilau, memancarkan cahaya hangat yang seolah hidup sendiri. Suatu hari, aku berani memegang salah satu emas itu. Saat jemariku menyentuh permukaannya, aku merasakan getaran halus, seperti detak jantung yang samar, seakan-akan ada sesuatu di dalamnya. Tubuhku langsung merinding, seolah-olah ada nyawa tersembunyi dalam emas itu. Nyawa yang bukan milik makhluk hidup, tapi juga bukan mati. Aku mencoba melepaskan tangan, tapi terasa berat, seperti emas itu menahan agar aku tidak pergi. Setelah kejadian itu, aku mulai menghindari menyentuh emas baru yang datang setiap minggu. Tapi yang membuatku takut, aku mendengar bisikan dari balik lemari, suara lirih dan sedih. Jangan pernah bawa kami keluar dari sini. Bisikan itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, emas itu bukan hanya perhiasan. Ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Sesuatu yang membayar harga lebih dari sekadar emas. Dan aku semakin yakin, rahasia kekayaan toko Surya Mas adalah pesugihan dengan harga yang sangat mahal. Harga darah dan nyawa orang-orang terdekat. Pak Surya sendiri, sudah beberapa kali aku mendengar suara aneh dari dalam gudang kecil itu. Suara seperti dua orang tua sedang berbicara pelan, hampir seperti berbisik. Suara itu muncul terutama saat malam mulai larut dan toko sudah sepi. Kadang aku duduk di dekat pintu gudang, mencoba menangkap apa yang mereka katakan. Namun, setiap kali aku mencoba mendekat dan mengintip ke dalam,
gudang itu selalu kosong, hening, sepi. Seolah-olah suara itu berasal dari ruang lain yang tidak terlihat, dari dimensi yang berbeda. Suara-suara itu terkadang terdengar sedih, penuh penyesalan, tapi juga ada getaran ketegangan dan kemarahan yang samar. Aku pernah mendengar sepenggal kata, pengorbanan, janji yang harus ditepati. Anak itu tidak boleh tahu. Suara-suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, di balik gudang itu ada rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Namun, rasa penasaran dan ketakutanku semakin kuat. Aku merasa bahwa suara itu adalah bisikan dari masa lalu Pak Surya. Mungkin dari orang tua yang tertulis di foto tua itu. Dan aku mulai sadar bahwa toko Surya Mas bukan hanya sekadar tempat jual beli emas biasa. Ada jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Seminggu sebelum toko Surya Mas terbakar, aku mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang tak pernah kulupakan. Mimpi itu datang setiap malam, berulang-ulang, tanpa ampun. Dalam mimpi, aku melihat Pak Surya duduk di tengah toko, tapi bukan toko yang biasa aku kenal. Tempat itu gelap dan penuh kabut. Di sekelilingnya, berdiri dua sosok tua yang mengenakan pakaian lusuh, wajah mereka pucat dan penuh luka. Mereka menatap Pak Surya dengan tatapan kosong, tetapi suaranya bergema di udara malam. Kami anakmu, kami anakmu, kami anakmu. Suaranya bergema, berulang-ulang, seperti mantra yang terjebak dalam waktu. Pak Surya tidak menjawab. Dia hanya menunduk, wajahnya penuh penyesalan dan rasa bersalah yang dalam. Aku mencoba mendekat, tapi langkahku terhenti. Tiba-tiba, dua sosok tua itu memandang ke arahku, dan aku merasa ada sesuatu yang dingin dan berat menempel di dadaku, membuat napasku sesak. Mimpi itu terasa sangat nyata. Aku bangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuh, dan suara, bisikan itu masih terngiang di telingaku. Aku tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah peringatan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dan aku takut bahwa toko Surya Mas tidak akan pernah sama lagi. Seminggu terakhir sebelum kejadian, aku melihat perubahan yang aneh pada Pak Surya. Tubuhnya makin kurus, seperti tersedot energi hidupnya, tapi wajahnya malah semakin berseri, seolah mendapatkan kekuatan dari sesuatu yang gelap. Dia sering tertawa sendiri, suara tawa yang dingin dan membuat bulu kuduk merinding. Kadang aku menangkap dia berbicara sendiri, tapi bukan dengan kami karyawan. Aku pernah tanpa sengaja mendengar dia bicara ke cermin di ruang belakang toko. Suaranya rendah dan berbisik, membawa potongan emas kecil yang berkilau aneh di tangannya. Dia berkata dengan suara pelan tapi penuh arti, "Kau sudah hampir selesai, kau akan bebas." Aku tidak mengerti siapa yang dia maksud, tapi tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang terjebak antara dunia nyata dan dunia lain. Perubahan itu membuatku takut, tapi aku juga merasa kasihan padanya. Seolah-olah dia sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tapi masih berusaha mempertahankan sesuatu yang lebih besar. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, hari-hari terakhir toko Surya Mas akan penuh dengan kejadian yang tak bisa dijelaskan. Suatu sore, saat sedang merapikan tumpukan buku dan dokumen tua di ruang belakang toko, aku menemukan sebuah surat yang sudah berdebu, terlipat rapi dan sepertinya sudah sangat lama. Surat itu ditulis tangan dengan tinta yang mulai pudar.
Huruf-hurufnya kasar dan terburu-buru, seperti seseorang menulis dalam keadaan tertekan. Di dalam surat, aku membaca kalimat yang membuat jantungku hampir berhenti. Maaf ayah dan ibu, tapi aku butuh hidup lebih dari kalian. Aku tertegun. Surat itu sepertinya dari Pak Surya sendiri, ditujukan kepada orang tuanya. Semakin aku baca, isi surat itu mengungkapkan sebuah pengorbanan besar yang dibuat Pak Surya demi kekayaan dan kelangsungan toko emas Surya Mas. Dia menulis bahwa demi mendapatkan kehidupan lebih dan kekayaan yang luar biasa, dia harus mengorbankan orang tuanya sendiri, mungkin secara harfiah. Aku merasakan dingin merayap ke seluruh tubuh. Kalimat terakhir di surat itu begitu mengerikan. Semoga pengorbanan ini tidak sia-sia. Aku rela menanggung dosa ini selama hidupku. Surat itu menjelaskan segala sesuatu yang selama ini aku rasakan tapi tidak berani ucapkan. Rahasia kelam di balik toko emas Surya Mas. Aku sudah tidak tahan lagi. Semua rahasia yang ku tahu, bisikan-bisikan aneh, dan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui membuatku semakin lelah secara mental. Aku memutuskan untuk pamit dengan baik-baik kepada Pak Surya. Hari itu aku mengemas barang-barangku dan mengucapkan, "Terima kasih atas kesempatan bekerja di toko." Pak Surya hanya diam, menatapku dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Lalu, dengan suara yang berat tapi tenang, dia berkata, "Kau orang baik, Rina, tapi ini bukan tempat untuk hati yang masih punya rasa." Kalimat itu menusuk hati. Seolah-olah dia tahu aku tidak akan bertahan di dunia kelam ini. Aku merasa seperti sedang dilepas pergi, tapi dengan peringatan yang tak kalah mengerikan. Aku menatap matanya lebih lama, dan aku tahu bahwa Pak Surya sudah memilih jalannya sendiri. Jalan yang dipenuhi kegelapan dan harga yang sangat mahal. Saat aku melangkah keluar, udara di luar terasa lebih lega. Namun aku tidak bisa menahan rasa takut yang tetap membayangi. Karena aku tahu apa yang akan terjadi di toko Surya Mas setelah kepergianku akan menjadi akhir yang tak terduga. Malam setelah aku resmi keluar dari toko Surya Mas, aku bermimpi sesuatu yang sangat mengerikan. Mimpi yang terasa seperti peringatan terakhir. Dalam mimpi itu, aku berada kembali di dalam toko, tapi semuanya gelap dan sunyi. Pak Surya berdiri di depan tungku besar yang biasanya digunakan untuk melebur emas. Namun, malam itu, di dalam tungku itu tidak hanya ada bara api. Ada 2 tengkorak manusia yang terbaring di dalamnya. Tengkorak itu tiba-tiba membuka mata mereka. Mata kosong yang menatap langsung ke arahku. Aku merasa tubuhku membeku. Pak Surya mulai mencairkan emas di tungku itu. Suara logam cair berdesis memenuhi ruangan. Dengan suara berat, dia berkata, "Ini adalah harga kekayaan, darah dan nyawa yang terkorbankan." Aku ingin berteriak, tapi suara itu hilang di udara dingin. Mimpi itu begitu nyata, aku bisa merasakan aroma api dan bau anyir yang menusuk. Ketika aku terbangun, jantungku berdebar kencang dan keringat dingin membasahi tubuhku. Mimpi itu menjadi beban yang tidak bisa aku hilangkan. Aku tahu, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi pada toko itu. Dan aku merasa tak berdaya untuk menghentikannya. 7 hari setelah aku meninggalkan toko Surya Mas, kabar buruk itu sampai padaku. Toko emas itu terbakar, tapi bukan kebakaran biasa. Api muncul tiba-tiba dari dalam toko, meledak tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada orang yang tahu persis kapan api itu mulai menjalar. Yang paling aneh, toko sebelah Surya Mas.
yang hanya berjarak 1 meter saja, sama sekali tidak tersentuh oleh api. Dindingnya tetap utuh, tak ada bekas gosong sedikit pun. Pasar yang biasanya ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang berdiri terpaku, mengagumi sekaligus takut dengan kejadian aneh itu. Aku merasakan getaran aneh di hatiku, seolah-olah api itu bukan sekadar kebakaran biasa, tapi sesuatu yang telah lama menunggu untuk dilepaskan. Aku tahu, itu adalah akhir dari segalanya. Pesugihan berdarah itu telah membayar harga yang sangat mahal. Setelah api berkobar sepanjang malam, menjelang subuh api itu tiba-tiba padam dengan sendirinya. Tidak ada hujan, tidak ada bantuan, tapi kobaran itu seakan-akan habis terbakar sendiri. Orang-orang yang berkumpul di pasar hanya bisa terpaku. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Apalagi kenapa api sama sekali tidak merambat ke kios-kios sebelah. Toko Surya Mas berubah menjadi tumpukan abu dan arang hitam. Sedangkan toko-toko di kanan kiri tetap utuh, bahkan tidak terkena asap sedikit pun. Para pedagang dan warga pasar mulai berspekulasi, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat ke sisa-sisa toko itu. Suasana dipenuhi rasa takut dan keanehan yang sulit dijelaskan. Aku sendiri merasa ada pesan yang tak terucapkan, bahwa segala sesuatu yang dibangun dengan pengorbanan kotor pasti akan runtuh dengan cara yang tak terduga. Dan cerita toko emas Surya Mas berakhir dengan sebuah misteri yang tidak pernah terjawab. Setelah kebakaran itu, keanehan terus berlanjut. Tidak ada mayat ditemukan di reruntuhan toko Surya Mas. Tidak ada bau gosong manusia yang biasanya melekat pada bangunan yang terbakar hebat. Yang lebih aneh lagi, emas-emas yang selama ini dijaga ketat, semua meleleh dan hilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa menemukan seberat 1 gram pun dari emas itu. Dan yang paling misterius, Pak Surya pun menghilang. Tidak ada yang melihat dia sejak malam kebakaran, seolah-olah dia menguap bersama api yang membara. Orang-orang mulai membisikkan cerita-cerita tentang roh dan kutukan, tapi tidak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Aku sendiri merasa bahwa sesuatu yang lebih besar telah terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pak Surya, dia bukan hanya manusia biasa, dia mungkin sudah menjadi bagian dari rahasia gelap itu selamanya. Setelah api padam dan asap menghilang, para penduduk pasar mulai menyisir puing-puing toko Surya Mas yang hangus. Semua barang berharga hilang dan hanya tersisa abu dan arang hitam yang menyelimuti lantai bekas toko. Namun, di antara reruntuhan itu, ada satu benda yang mengejutkan semua orang. Sebuah foto tua ditemukan dalam keadaan utuh, meski sudutnya berlekuk dan warnanya mulai pudar. Foto itu adalah potret Pak Surya bersama kedua orang tuanya, 2 sosok tua yang selama ini menjadi misteri, yang membuat bulu kuduk merinding. Di sudut foto terdapat tetesan merah tua yang terlihat seperti darah kering. Tak ada yang berani menyentuhnya lebih lama. Foto itu seolah menjadi saksi bisu dari pengorbanan kelam yang selama ini tersembunyi di balik toko emas Surya Mas, sebuah warisan gelap yang meninggalkan jejak tak terhapuskan. Dan dengan itu, cerita toko emas Surya Mas berakhir dengan abu, misteri, dan sebuah foto yang membawa kenangan dan kutukan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah suram dan penuh teka-teki ini. Jangan lupa untuk selalu waspada pada hal-hal yang tersembunyi di balik kemilau, karena tidak semua yang berkilau itu membawa kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat,
kadang misteri paling kelam justru ada di tempat yang paling dekat dengan kita.